Bab 1082 Ayah, Bibi Lindsay Ye, aku pergi. Sander Ye berkata dengan lembut, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku ingin pergi ke sekte pedang, dan aku ingin menjadi kultivator pedang. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit, oh. Sander Ye tiba-tiba dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan bertanya, apakah kamu bersedia ikut denganku? Gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sander Ye tersenyum, apakah kamu bersedia ikut denganku? Tapi, kita harus perjelas. Tabunganku hanya cukup untuk kita naik portal teleportasi ke sekte pedang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi aku jamin jika aku punya sesuatu untuk dimakan, kamu akan dapat makan. Setelah gadis kecil itu memandangnya lama, dia tiba-tiba bangkit dan berlari keluar. Sander Ye membeku di tempat, Tuan Pagoda, apa maksudnya? Setelah hening beberapa saat, Pagoda kecil berkata, dia seharusnya takut. Sander Ye bingung, apa yang dia takut? Pagoda kecil berkata, gadis ini telah sendirian selama bertahun-tahun. Dia tinggal di dasar dunia. Kejahatan macam apa yang belum dia lihat? Kamu tiba-tiba memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan takut. Sama seperti terakhir kali, kamu melakukan itu padanya, tapi dia menolak. Dia sebenarnya takut kamu akan tiba-tiba pergi lagi suatu hari nanti. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah kamu memberi seseorang yang berada di dasar jurang sebuah harapan, tetapi pada akhirnya kamu mengecewakannya dan membuatnya putus asa. Sander Ye terdiam. Tetapi pada saat itu, sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul di luar pintu. Gadis kecil itu menandangnya, apakah kamu serius? Sander Ye tersenyum dan berkata, serius. Gadis kecil itu mengangguk, aku bersedia pergi bersamamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Senyuman tipis muncul di wajah gadis kecil itu, tapi itu hanya sekilas. Gadis kecil itu kembali dan duduk di sebelah Sander Ye. Setelah Sander Ye mengajarinya membaca sebentar, mereka berdua duduk di pintu dan memandangi bulan cerah di langit. Sander Ye melihat ke bulan yang cerah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, apakah kamu punya keluarga? Sander Ye mengangguk, ya. Gadis kecil itu berkata, apakah kamu merindukan mereka? Sander Ye mengangguk, rindu. Gadis kecil itu meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya memandangnya dari kerah bajunya. Dia mengeluarkan kalung batu permata dari balik kerahnya. Batu permata itu hanya seukuran ibu jari, berwarna hitam dan merah, seperti mata, dan bagian tengahnya seperti pusaran hitam, yang cukup aneh. Dia dengan lembut menyentuh kalung permata itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sander Ye melihat kalung permata di tangan gadis kecil itu, merasa sedikit familiar dan sedikit terkejut, apa ini? Gadis kecil itu berbisik, satu-satunya yang ditinggalkan ibuku untukku. Setelahnya mengatakan itu, dia mengembalikan kalung permata itu ke balik kerahnya. Sander Ye dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Keduanya hanya duduk bersebelahan, dan perlahan, gadis kecil itu tertidur sambil bersandar di bahu Sander Ye. Ketika Sander Ye kembali ke keluarga Ye saat fajar, dia segera mengajukan pengunduran dirinya. Setelah melunasi gajinya, dia masih memiliki 12 kristal spiritual yang tersisa. Tetapi untuk naik portal teleportasi ke sekte pedang, satu orang akan dikenakan 5 kristal spiritual. Dengan kata lain, setelah keduanya tiba di sekte pedang, mereka hanya memiliki 2 kristal spiritual yang tersisa. Hidup bisa jadi sulit. Namun, tampaknya tak satu pun dari mereka yang terlalu peduli. Sander Ye berjalan keluar dari kediaman Ye.
Dia melihat kembali ke kediaman Ye dan tersenyum. Ayah, Bibi Lindsay, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah gadis kecil yang sudah menunggunya di kejauhan. Di kediaman Ye, di halaman, di atas meja, dua sosok kayu tiba-tiba sedikit bergetar. Sander Ye memimpin gadis kecil itu menuju ujung jalan di kejauhan. Sander Ye masih memakai pakaian pelayan dan gadis kecil itu masih mengenakan pakaian kasar yang sama. Tak satu pun dari mereka memilih untuk mengganti pakaian, karena bagi mereka, memiliki cukup makanan lebih penting dari apapun. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke paviliun Xianbao, karena mereka harus naik portal teleportasi, yang hanya tersedia di paviliun Xianbao. Dalam perjalanan, Sander Ye tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin punya nama? Gadis kecil itu menoleh ke arah Sander Ye, nama. Sander Ye mengangguk, ya. Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, kamu beri aku nama. Sander Ye tersenyum, boleh. Sander Ye tertawa dan saat ini gadis itu berkata, apakah aku juga boleh bermarga Ye? Sander Ye bertanya, apakah karena nama keluargaku adalah Ye? Gadis kecil itu mengangguk, ya. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau tidak, nama keluargamu adalah Yang. Gadis itu ragu. Sander Ye diam-diam berkata, sebenarnya, nama keluargaku adalah Yang. Untuk beberapa alasan khusus, aku membalikkan nama keluarga dan nama depanku. Gadis kecil itu berkedip, oke, nama keluargaku adalah Yang. Sander Ye berpikir lama dan berkata, Yilian Yang, artinya aman dan sehat, aku panggil kamu Yilian Yang, oke. Gadis kecil itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Sander Ye dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga Yang. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa tapi memegang lengan baju Sander Ye. Anggota keluarga Yang. Rumahkah? Asing sekali. Bersambung. Bab 1083, saat dewa dan hantu melihatku, mereka akan bersujud. Sander Ye membawa Yelena yang ke portal teleportasi. Ada ratusan ribu portal teleportasi di sini, yang dapat diteleportasi ke semua tempat di alam semesta Guanxuan. Tentu saja, penerapannya terutama untuk alasan keamanan, karena peradaban di alam semesta luar masih terlalu berbahaya bagi banyak orang di alam semesta Guanxuan saat ini. Setelah keduanya menyerahkan 10 kristal spiritual, mereka dibawa ke portal teleportasi. Tetapi, mereka harus mengantri karena banyak orang yang pergi ke Sekte Pedang Negara Qi. Sambil mengantri, Yelena yang mengeluarkan buku yang diberikan oleh Sander Ye dan membacanya. Sander Ye mengetahui bahwa gadis ini sangat suka membaca, tetapi dia tidak tahu betapa berbakatnya gadis ini dalam berkultivasi. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar akan membawanya ke Sekte Pedang Negara Qi? Sander Ye mengangguk. Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, kamu harus berpikir jernih, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Sander Ye melirik ke arah Yelena yang sedang berkonsentrasi membaca di sebelahnya, dan tersenyum, Tuan Pagoda, menurut kamu apa yang akan terjadi padanya kalau kita tidak membawanya pergi? Pagoda kecil berkata, mencuri dan merampok adalah hal yang jahat. Dia akan ditangkap suatu hari nanti. Sander Ye mengangguk, awalnya aku tidak ingin membawanya bersamaku. Lagi pula, seperti yang kamu katakan, sungguh merepotkan untuk membawanya bersamaku ke sini, tapi kemudian aku mengerti bahwa kalau kita tidak peduli padanya, dia akan ditangkap suatu hari nanti. Pada waktu itu, dia. Saat dia berbicara, dia melirik Yelena yang di sampingnya dan berkata dengan lembut, kalau aku bahkan tidak bisa mengubahnya, bagaimana aku bisa mengubah alam semesta Guanxuan?
Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kamu sedikit berbeda dari sebelumnya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa bedanya?" Pagoda kecil berkata, "Dulu, kamu selalu melihat jauh, tapi sekarang kamu tahu cara mengembalikan pandanganmu dan meletakkannya di depanmu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang Tuan Pagoda katakan agak halus. Dulu, aku berteriak untuk mengandalkan diri sendiri setiap hari dan tidak bergantung pada keluarga aku, tetapi pada akhirnya, setiap kali aku mengandalkan keluarga aku untuk menyelesaikan masalah. Terlebih lagi, kalau bukan karena ayah aku, bibi aku, maka para pasukan top tidak akan bergabung dengan aku sama sekali, dan mustahil bagi akademi untuk berkembang menjadi sebesar itu dalam waktu sesingkat itu." Berbicara tentang hal ini, dia menertawakan dirinya sendiri. "Aku selalu mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi raja pelindung, tetapi kenyataannya aku sudah menjadi raja pelindung, tetapi aku tidak pernah bersedia untuk akui saja." Pagoda kecil berkata, "Sebenarnya semua orang cukup terkejut dengan apa yang kamu lakukan kali ini. Tetapi Tuan Pagoda harus mengingatkan kamu bahwa jalan kali ini mungkin tidak semudah yang kamu kira. Sebaiknya kamu memiliki rencana yang detail. Kalau tidak, aku merasa kamu tidak akan bisa sampai ke akademi utama, karena saat ini, akademi kamu memiliki lebih banyak masalah dari biasanya." Sander Ye mengangguk, "Tuan Pagoda, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya dengan paksa. Bagaimanapun, aku hanya orang biasa sekarang. Kalau aku melakukannya dengan paksa sekarang, seperti yang kamu katakan, aku khawatir aku bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi ke akademi utama dan aku akan langsung dibunuh oleh mereka." Kekuatan yang pernah ditaklukkan bersedia menyerah kepada Sander Ye, tapi mereka tidak akan menyerah kepada Yangor Ye. Cari tahu perlahan. Saat ini, Yelena yang tiba-tiba menarik lengan bajunya, "Giliran kita." Sander Ye menarik kembali pikirannya dan tersenyum, "Ayo pergi." Setelah itu, dia menimpin Yelena yang menuju portal teleportasi yang jauh. Setelah memasuki portal teleportasi, Sander Ye menemukan bahwa Yelena yang sangat gugup dan wajahnya sedikit pucat. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pertama kali duduk di portal teleportasi." Yelena yang mengangguk, sedikit gugup. Sander Ye tersenyum, lalu berinisiatif memegang tangan kecilnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, ini sangat aman." Setelah dipegang oleh Sander Ye, tubuh Yelena yang sedikit gemetar, dia melihat ke arah Sander Ye dan melihat Sander Ye menatapnya dengan senyuman hangat di wajahnya. Melihat tatapan mata Yangor Ye memberi semangat, Yelena yang mengencangkan tangan Sander Ye. Tiba-tiba, dia tidak lagi takut. Sekte Pedang Negara Qi. Sekte Pedang Negara Qi terletak di pegunungan negara Qi. Ini adalah pegunungan terbesar di negara Qi. Membentang ribuan mil dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun, inilah yang didambakan oleh para kultivator pedang negara Qi. Sekte Pedang Negara Qi merupakan cabang sekte pedang yang dibuka oleh sekte pedang di kota Guanxuan. Tidak hanya di negara Qi, Akademi Utama Sekte Pedang sudah membuka cabang di berbagai negara. Tujuannya tentu saja untuk merekrut kultivator kader super, dan kemudian membinanya. Dan setelah perkembangan sekte pedang selama bertahun-tahun, banyak jenius tiada taraf bermunculan. Untuk saat ini, sekte terkuat di seluruh alam semesta Guanxuan adalah sekte pedang. Di kota kecil, Sander Ye dan Yelena yang keluar dari portal teleportasi. Sander Ye melihat sekeliling. Ada lusinan portal teleportasi di sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang keluar dari portal teleportasi satu demi satu. Kota Qingyun. Ini adalah kota kecil di kaki gunung Sekte Pedang. Awalnya kota kecil ini sangat terpencil, tetapi kemudian karena Sekte Pedang ingin membangun Sekte Pedang Negara Qi,
Tempat itu tiba-tiba menjadi ramai dan juga menghasilkan banyak uang. Karena sekte pedang muncul di sini, banyak kekuatan yang melihat peluang bisnis, sehingga penduduk di kota tersebut dibongkar. Biarpun kota Qingyun tidak besar, kota ini dilengkapi dengan segala macam kebutuhan sehari-hari. Disinilah juga para murid sekte pedang datang setiap bulannya, karena kalau keluarganya ingin berkunjung, mereka tidak diperbolehkan pergi ke sekte pedang dan hanya boleh ke sini. Oleh karena itu berbagai kultivator pedang muda sering terlihat di sini. Setelah Sander Ye dan Yelena yang keluar, mereka datang ke sebuah toko kuda, karena kalau berjalan kaki ke sekte pedang dari sini setidaknya memakan waktu 10 hari, tetapi kalau menunggang kuda hanya membutuhkan waktu 2 hari. Sander Ye datang ke toko kuda. Toko kuda ini cukup megah dan didekorasi dengan mewah, toko lainnya tidak sebanding dengannya. Setelah Sander Ye dan Yelena yang memasuki toko, seorang pramugara menatap mereka dan bertanya, "Mau beli kuda?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Pramugara memperkenalkan, kuda-kuda di sini dibagi menjadi 5 jenis, antara lain kuda tingkat terendah, kuda tingkat tinggi, kuda spiritual, kuda api merah, dan kuda langit. Sander Ye sedikit penasaran, kuda langit. Pramugara berkata, kuda spiritual, kuda api merah, dan kuda langit semuanya memiliki kelas. Kuda spiritual termasuk dalam kelas spiritual, kuda api merah raja, dan kuda langit termasuk dalam kelas langit. Mendengar ini, Sander Ye tiba-tiba sedikit terkejut. Ranah hukum langit, ini sudah setara dengan master ranah hukum langit. Pramugara melirik mereka berdua dan berkata, "Kuda apa yang ingin kalian beli?" Sander Ye menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Kami menginginkan kuda yang lebih rendah." Pramugara tidak terkejut, karena saat Sander Ye dan Yelena yang masuk, dia langsung tahu bahwa mereka miskin. Pramugara berkata, "2 kristal spiritual." Apal. Mata Sander Ye tiba-tiba melebar, 2 kristal spiritual. Bukankah 50 koin perak? Sebelum datang, dia sudah bertanya di kota negara Qi bahwa seekor kuda hanya berharga 50 koin perak. Pramugara berkata dengan pelan, "Dimanapun ada seekor kuda yang bernilai 50 keping perak, pergilah beli." Wajah Sander Ye penuh garis hitam, "Kalian, ini terlalu jahat." Pramugara itu sedikit mengernyit, "Apakah karena kamu terlalu miskin?" Sander Ye. Pramugara melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Kalau kamu tidak ingin membelinya, cepat pergi. Jangan ganggu kami di sini." Sander Ye terdiam. 2 kristal spiritual. Dia hanya memiliki 2 kristal spiritual yang tersisa sekarang. Kalau dia menggunakannya untuk membeli kuda, apa yang akan dia makan di masa depan? Sialan sekali. Dia tidak menyangka seekor kuda setelah melakukan perjalanan dari kota negara Qi ke sini, harganya akan meningkat berkali-kali. Tapi dia tetap mengertakkan gigi dan membelinya. Apa daya, akan memakan waktu lama untuk pergi dari sini ke sekte pedang tanpa menunggang kuda. Paling parahnya, setelah naik ke sekte pedang, kudanya akan dibunuh dan dimakan. Kuda. Dengan cara ini, Sander Ye menyerahkan kristal spiritualnya, dan kemudian membawa seekor kuda coklat keluar dari toko kuda. Setelah berjalan keluar, Sander Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Terlalu jahat. Benar-benar pengusaha yang licik, tidak punya hati nurani dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka bukan manusia." Pada saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba berhenti. Dia memandang Sander Ye dan berkata dengan suara yang serius, "Adik, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan." Sander Ye masih marah, "Tuan, coba kamu nilai, kuda ini dijual seharga 2 kristal spiritual. Bukankah mereka tidak masuk akal dan tidak manusiawi? Aku tidak tahu apa hati bos mereka, apakah tidak takut disambar petir."
Orang tua itu buru-buru berkata, "Adik, hati-hatilah terhadap masalah yang keluar dari mulutmu." Toko ini dibuka oleh Paviliun Xianbao, dan bos mereka adalah dekan hari ini. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba membeku. Pagoda kecil. Sander Ye berhenti bicara. Ternyata yang mengambil keuntungan adalah dirinya. Dia memegang Yelena yang dengan tangan kirinya dan kudanya dengan tangan kanannya, lalu menuju keluar. Yelena yang sedikit marah, terlalu jahat. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu jahat. Sander Ye buru-buru berkata, lupakan, maafkan dia. Pagoda kecil. Dia awalnya ingin membeli makanan kering, tapi sekarang, dia bahkan tidak mampu membeli sehelai rambut pun. Soal keamanan, dia sama sekali tidak khawatir. Ini wilayah sekte pedang, siapa yang berani membuat masalah di sini? Setelah meninggalkan kota, keduanya menunggang kuda bersama dan menuju ke sekte pedang. Sambil menunggang kuda, Sander Ye terus mengajari Yelena yang cara membaca. Tidak makan di pagi hari, masih bisa bertahan hidup. Tidak makan pada siang hari, masih mampu bertahan hidup. Tidak makan di malam hari. Saat malam semakin gelap, perut Sander Ye dan Yelena yang mulai keroncongan. Sander Ye melirik kuda di selangkangannya dan akhirnya menahannya. Yelena yang tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, "Lihat." Sander Ye mendongak dan melihat sebuah rumah tua bobrok tidak jauh dari situ, yang tampak terpencil. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sebentar lagi akan gelap gulita, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bermalam di sini malam ini." Sambil berbicara, dia menunggangi kudanya dan tiba di depan rumah kuno itu. Sepertinya sudah lama ditinggalkan, dengan jaring laba-laba dan rumput liar di mana-mana. Ditambah dengan kenyataan saat itu gelap, rumah kuno ini terlihat sangat menakutkan. Yelena yang jelas sedikit takut, dan dengan cepat meraih tangan Sander Ye dan bersandar erat padanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Takut pada hantu?" Yelena yang mengangguk dengan cepat. Dia bukan seorang kultivator dan masih takut pada hantu dan sejenisnya. Sander Ye tersenyum tipis, "Jangan takut, di alam semesta Guanxuan, dewa dan hantu akan bersujud saat melihatku." Bersambung.